Setelah sekian banyak penangkapan dan juga pengungkapan kasus judi online, upaya apa yang perlu diperbaiki, Pak Arianto? Sangat masif. Yang diperbaiki, semua lini harus diperbaiki. Karena apa? Judi online yang kita hadapi ini ibarat saya katakan ya, ibarat kita menghadapi tsunami. Dan kemudian kita tuh menolaknya itu kita hanya memperbaiki mesin-mesin di kapal kecil kita. Penangkapan yang saat oleh Polda Metro, kemudian take down daripada Menkominfo yang ribuan itu tadi, itu baru sebagian kecil saja untuk menangkis tsunami yang sangat besar. Mestinya ya, kalau kita mau bertanya apakah sudah efektif atau belum itu ya, itu misalnya gini, Polda Metro, polisi sudah menangkap judi sekian orang, dari berapa yang belum tertangkap. Nah itu baru kelihatan itu apakah dia sudah banyak bekerja. Kominfo juga gitu, sudah take down sekian ribu, 7.000, dari berapa ribu, ratus ribu yang masih ada. Bisa menyita sekian miliar dari berapa triliun yang dikuasai oleh bandar dan sebagainya. Nah, caranya adalah menurut hemat saya, judi itu memberantasnya ada 3 tahap. Dari pembinaan, kemudian pencegahan, sampai penindakan. Pembinaan itu adalah menyadarkan para korban-korban itu supaya tidak mudah tergiur, itu salah satu ya, pakai literasi. Tapi ada juga kemarin yang ditempuh oleh di Sulteng itu ya, untuk mencegah supaya tidak jadi korban itu ya. Itu pegawai negeri diancam, kalau kamu sampai ketahuan di HP-nya ikut di dalam itu, akan tidak dinaikkan pangkatnya dan sebagainya gitu. Ada lagi TNI katanya, kalau sampai ada anggotanya ada judi online di HP-nya, langsung dilakukan penindakan. Sama juga polisi. Menurut hemat saya, Pak Kapolri mengatakan, saya akan melarang anggota saya judi. Mestinya itu cek saja semua anggota itu, kalau apel dicek itu, ada nggak dia terlibat dalam judi apa enggak. Seperti kita dulu lakukan di dalam narkoba ya, apel mendadak dicek, kena positif berarti dia ditindak. Itu dari pembinaan ya. Kalau untuk pencegahan itu adalah bagaimana caranya supaya sampai tidak terjadi permainan itu, yaitu izin yang penggunaan digital, pokoknya asalkan isinya mengandung suatu ini ya, mengandung judi itu, ya otomatis di take down aja, nggak usah dibuktikan di pengadilan. Itu sudah satu paket dengan pengeluaran izin bahwa kita boleh pakai digital dan sebagainya, tetapi kalau ada konten yang isinya ini, maka tanpa harus pembuktian disidangkan, langsung saja di take down. Itu menambah. Dan kemudian peraturan-peraturan yang melemah, menurut hemat saya sekarang ini, peraturan yang lemah adalah proses untuk menindak perjudian itu. Sekarang prosesnya masih cara kuno, yaitu pakai due process law, ya, yang apa itu pakai harus ini pembuktian, harus ini panjang lebar itu, sehingga apa? Kalau kita nangkap satu kasus itu paling cepat 3 bulan baru bisa disidangkan. Baik. Kalau itu tadi take down tadi, sekali tepok kan udah ribuan lalat mati. Gitu kan. Nah, kalau untuk terakhir untuk penegakan hukum untuk polisi, tolong dikasih ini ya, spesifik penindakan judi ini kayak model kayak tilang itu aja. Jadi polisi nggak perlu lagi nangkap bandar itu yang kemudian harus dibuktikan bagaimana surat perintah perindiknya, nggak usah. Mestinya langsung begitu ini terindikasi gini, ini jadi tersangka dan karena orangnya lari maka hartanya bisa saya sita itu, gitu. Dengan cara yang praktis gitulah, itu mungkin ya baru bisa menahan judi online yang menurut saya ini sudah musuh negara ya. Jadi semua aparatur negara maupun semua warga negara ikut serta memeranginya dengan tidak saling salah menyalahkan. Saya ingatkan ya, penjudi itu hebat sekali ini ya. Dia semua lini dia lakukan. Bagaimana promosi, bagaimana mendekati pejabat, supaya dia mengeluarkan aturan yang menguntungkan dirinya sendiri, supaya dia tidak ditindak, itu sudah modus daripada penjudi. Nah ini harus kita sadari, jangan sampai kita saling salah menyalahkan, wah ini kamu nggak bisa apa-apa, ini gini. Kira-kira begitu. Ya, menarik ya yang disampaikan oleh Pak Arianto, penanganan ini masih menggunakan metode kuno begitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Hairul Anam, bagaimana kemudian sepak terjang penanganan dari kasus judi online sejauh ini? Iya, kami setuju dengan pikiran yang maju ya untuk menangani judi online ini. Karena memang kalau berdasarkan data-data yang ada, ini kan memang sangat serius. Misalnya ya, ada satu riset yang dilakukan oleh teman-teman Populix misalnya, itu data sampai bulan Mei tahun 2024, sebenarnya ya Kemeninfo itu 1,9 juta sudah diblokir. Ya, terus polisi sudah menangkap mentersangkakan orang 1.150
Ini belum ngomong soal rekening, transaksi dan sebagainya yang katanya PPATK itu sampai ratusan triliun. Nah, dengan fenomena kayak begini, saya harap memang tindakan yang dilakukan oleh PMJ ya, Polda Metro Jaya dan Komdigi saat ini yang sangat terbuka, ya, yang sangat kooperatif untuk membuka dan membongkar semua kejahatan judi online ini harus kita dukung. Lah, pertanyaannya begini sebenarnya, seberapa kuat kita? Kalau lihat data, ini kan data dikelola sejak tahun 2018 sampai 2023 baru di launching riset ini Juli kemarin. Lah, kita bisa melihat anatominya sebenarnya. Ini kok terus-menerus gitu. Lah, oleh karenanya apa yang diupayakan oleh Komdigi maupun oleh kepolisian itu harus terus-menerus juga. Betul, tidak hanya di lini penegakan, tapi di semua lini, ya. Dan tantangannya semakin lama semakin berat. Misalnya, saya kira tidak cukup menangkap orang-orang yang di lapangan, karena ini menggunakan teknologi yang cukup canggih. Misalnya salah satu modusnya adalah dengan AI, ya. Teknologi itu meng-create orang-orang populer dan sebagainya untuk mempromosikan judi tersebut. Nah, siapa yang membuat itu ya harus juga dibongkar. Sehingga pembongkaran kasus ini tidak hanya berhenti kepada pelaku-pelaku yang kasat mata terlihat, tapi juga orang-orang yang juga bisa menguasai teknologi. Saya kira kita semua masyarakat pasti mendukungnya. Apalagi sekarang ya Pak Kapolri juga sangat serius, terus Bu Menteri juga sangat serius untuk ini. Nah, angka-angka yang tadi saya sebutkan 1,9 juta sudah diblokir, tapi tetap aja sekarang juga masih ada. 1.000 sekian orang juga sudah jadi tersangka, tetap saja ini masih ada. Ini menandakan memang kita harus jauh-jauh lebih serius. Oleh karenanya, anatomi kejahatan ya harus juga dibuka. Makanya tidak cukup dengan yang kelihatan di depan mata gitu, yang tidak hanya kelihatan di layar saja, tapi yang di balik layar juga harus disentuh. Dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks yang lain saya sangat setuju dengan Pak Arianto. Ini pekerjaan kita semua, ya pekerjaan kita semua, penyadaran, mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi judi online ini, gitu. Karena kalau berdasarkan riset tersebut itu juga bahkan anak SD pun juga tersentuh gitu dengan metode game dan sebagainya. Tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak, apalagi angka, kalau tadi di intro tadi ada kekerasan dan lain sebagainya, angka akibat judi ini juga perceraian banyak, kekerasan banyak dan sebagainya. Jadi semua lini harus bergerak. Nah, karena kami Kompolnas, kami memang mendukung sekali Pak Kapolri dengan jajarannya untuk sangat serius melakukan penegakan hukum untuk memberantas ini, tapi memang harus transparan, profesional, karena berdasarkan data yang ada sudah 1.100 sekian orang jadi tersangka, tapi ini kasus kok terus berjalan begitu. Di mana sisi yang harus diperkuat untuk memberantas judi online ini, gitu. Nah, oleh karenanya anatomi kejahatannya harus ditelusurin, siapa yang menggunakan teknologi dan sebagainya. Dan kami mendukung kerjasama yang sangat baik antara Komdigi sama kepolisian untuk membongkar ini. Karena masuk semua lini, termasuk kalau dalam data ini masuk ke situs-situs pendidikan, ya, ke situs-situs pendidikan, terus juga pakai teknologi AI sehingga seolah-olah didukung oleh semua orang, termasuk public figure yang baik-baik, misalnya begitu. Baik, semua harus bekerja sama ya. Tentu menjadi pertanyaan juga bagaimana agar masyarakat ini kemudian tidak terjerat dengan adanya judi online ini. Mungkin kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.